Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati pikiran kita dalam melaksanakan ibadah pertengahan wek di rumah kita masing-masing. Untuk itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 tambah ayat 3. Ode bata tunglongang doro aku molohu dereng natino pami saluhut bintang hilap dohot ronggur maka tidak kon hasang apon bi marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Molohu hingot balagani holongmu marhite Yesus natar silangi anak sasadami ode bataku dilehon ho manobus jolmahi marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan.
Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan epistel dalam kebaktian kita pada malam hari ini tertulis dari 1 Tarawari pasal 17 dimulai dari ayat 16 sampai ke ayat 27. Mari kita baca secara responsoria. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai demikian ini?" Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kujanjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat bersama-sama melakukan ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada malam hari ini, yaitu yang diambil dari Evangelium Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu, itulah isi dari salah satu pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Apa yang mau Yesus katakan dan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini? Perumpamaan seorang janda yang selalu datang. Ini perlu kita garis bawahi. Yang selalu datang.
kepada seorang hakim meminta untuk dibela haknya. Karena terus-menerus janda ini datang, akhirnya hakim tersebut meluluskan permintaan janda tersebut. Yang hendak kita pelajari dan cermati dari perumpamaan pengajaran Yesus ini adalah bagaimana kesungguh-sungguhan janda tersebut yang tak pernah jemu-jemu selalu datang kepada hakim untuk memohon dibela haknya. Dalam permohonannya itu si ibu janda tidaklah langsung menerima apa yang dia mohonkan. Dia tetap bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan penolakan. Apalagi hakim yang didatanginya adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan, serta tidak menghormati seorang pun. Atau dengan kata lain, hakim yang didatanginya adalah hakim yang tidak benar. Berulang kali ibu janda mendatangi hakim itu, maka berulang kali pula hakim itu menolaknya. Penolakan demi penolakan dialami si ibu janda, tapi itu tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia menjadi berputus asa, tapi dia tetap dengan tidak jemu-jemu mendatangi hakim tersebut dan memohon untuk dibela haknya. Janda ini menerima apa yang dia minta karena kegigihannya untuk datang berulang kali memohon kepada hakim tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengajarkan murid-muridnya dalam hal berdoa, untuk memiliki ketekunan dan kegigihan seperti yang dimiliki janda dalam nats ini. Tentunya ketekunan ini dialaskan pada hal-hal yang jauh lebih mulia, yaitu di atas alas iman yang sangat percaya bahwa Allah adalah bukan hakim yang masa bodoh dan tidak peduli, tapi Dia adalah hakim yang maha adil, yang akan membela perkara-perkara anak-anaknya terhadap kelaliman dunia. Ini bisa kita baca di ayat 7. Bahkan lebih dari itu, Allah bukan hanya membela perkara anak-anaknya, tapi juga Dia bersegera menolong. Di ayat 8, bersegera menolong adalah ungkapan eskatologis, di mana Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hari Tuhan itu sudah dekat dan pasti datang. Dengan perkataan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa kepastian pertolongan Tuhan kepada anak-anaknya. Tapi di ujung ayat 8 ini, Yesus menyisakan pertanyaan kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada kita saat ini. Ketika Yesus memberikan kepastian akan pertolongannya, apakah kita beriman untuk menantikan pertolongan Tuhan tersebut? Kita perlu untuk merenungkan ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika firman ini mengingatkan kita tentang berdoa, tentulah sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita semua pernah berdoa. Tetapi yang mau Yesus katakan kepada kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi Dia menginginkan hubungan antara kita dengannya adalah hubungan yang intim,
marparsaoran narusuk, memiliki kontinuitas yang tidak jemu-jemu dan marsangga-sangga. Walaupun apa yang kita minta tidak langsung Dia berikan, bahkan mungkin saat ini ada doa kita yang sudah lama kita mintakan tapi belum Dia berikan. Barangkali kita juga bertemu dengan rintangan-rintangan yang mungkin saja membuat kita menjadi tawar hati. Tapi kita mau belajar seperti janda dalam perumpamaan ini yang mengalami penolakan-penolakan, tapi itu semua tidak membuat dia menjadi tawar hati, karena dia memiliki kegigihan, dan karena kegigihannya dia mendapatkan apa yang dia minta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus memiliki daya tahan iman yang sungguh-sungguh dalam setiap kondisi, untuk tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita. Pertolongannya yang tidak pernah datang terlambat atau datang lebih cepat, tetapi yang selalu tepat pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Firman ini hendak mengingatkan kita bahwa doa kita adalah ungkapan iman kita kepada Allah. Doa kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepadanya untuk setiap pertolongan dan penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, hendaklah setiap hari kita mau berdoa ke hadapannya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kesusahan maupun kemudahan, karena memang hanya Tuhan saja yang setia bersama kita menghadapi itu semua. Jadi hanya kepadanya lah ucapan syukur dalam doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang di surga. Kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang memuji, memuliakan namamu di tengah-tengah ibadah kami di Partangyangan Wek. Walaupun Partangyangan ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, tetap dengan penuh kasih, tetap dengan penuh sayang, mengajarkan kami, terutama melalui firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami dalam setiap kesusahan kehidupan kami. Kami mau datang untuk bermohon dalam doa-doa kami kepada Tuhan dengan ucapan syukur dalam iman percaya kami. Bapa di surga, kami meyakini firman-Mu yang telah mengajarkan kami akan menguatkan iman kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kami, di tengah-tengah kehidupan kami, terutama saat ini, di mana Tuhan sangat mengetahui kondisi kehidupan bangsa dan negara kami yang dilanda pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami mau berserah semua itu hanya kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu, kami yakin, kami percaya tepat pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, maka semua pandemi ini akan hilang dan kami akan kembali dapat bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah-ibadah kami, di rumah Tuhan, di rumah saudara-saudara kami, dalam partangyangan Wek kami seperti saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan
melingkupi segala perjalanan kehidupan kami. Semua jemaat Tuhan kiranya penuh dengan sukacita untuk berdoa ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk semua jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Biarlah Bapa, pada waktu-waktu mendatang kami dapat bertemu dalam sukacita kasih Tuhan, dan kami dapat kembali memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah kami, pertangyangan WK kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk mendengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari kita berdoa dalam doa syafaat yang saya pimpin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, karena kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini boleh kami beribadah dalam keluarga kami masing-masing. Karena seturut dengan kehendak-Mu Tuhan hidup kami, maka kami harus senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah kami umat-Mu, keluarga lepas keluarga, yang beribadah pada malam hari ini. Kiranya berkenan melawat kami umat-Mu, mendengarkan seruan kami lewat pujian dan doa ungkapan syukur, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini, kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami, sehingga sukacita dan damai sejahtera berdiam di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, terutama dalam masa-masa sulit saat ini yang melanda dunia, kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Untuk itulah kami berseru kepadamu, Engkau menyertai kami, Engkau Tuhan menguatkan kami, sehingga kami mampu menghadapinya, sehingga senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan mau dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa keluarga lepas keluarga, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak dalam keluarga itu. Biarlah sehat sepikir di dalam Tuhan, sehingga setiap saat menjalin komunikasi yang indah, sebagai wujud pengenalan kami akan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan takut dan gentar menghadapi
apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, karena Tuhan tahu dan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu Tuhan ingatkan kami senantiasa agar dalam perjalanan hidup ini kami selalu berseru kepadamu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang telah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat surgawi benar atas hidup hamba-Mu dan senantiasa dikuatkan, sehingga pemberitaan-pemberitaan firman tetap berlangsung sepanjang abad. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat gereja-Mu, terutama buat jemaat Tuhan yang rindu bersekutu di dalam bait-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang menyatakan itu pada waktunya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mempersekutukan kami kembali untuk bersama-sama beribadah di bait-Mu yang suci itu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa program gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, para hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian, mulai dari jemaat, penatua dan juga full timer, secara bersinergi Tuhan untuk menyatakan kerajaan Tuhan lewat gereja-Mu, sehingga program-program yang telah dicetuskan boleh kami nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam surga, apapun yang kami impikan di dalam kehidupan ini, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa hanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah semua keluarga yang melakukan ibadah pada malam hari ini, sehingga mereka tahu Tuhan bahwa ibadah mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, di dalam pelayanan kami banyak yang kurang berkenan, tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Biarlah itu yang membuat kami semakin mampu menyatakan kerajaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menyebabkan dosa pelanggaran kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, agar kami layak memanggil nama-Mu dan layak menerima segala berkat anugerah Tuhan yang akan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Inilah ucapan doa dan syukur kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan dan mengabulkannya. Yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487, sekaligus kita memberikan persembahan. Tunghalak namargogo si partangiangi dog pesitahonon dang olo talui positu turohana didebatanai Tuhan namanaluhon sude pangalohi. Nang hira-hira mogap di ban sitau noni marasinggang doi bana managam Tuhani tung cupang petikina sumurut arsaki tarapul marohana diban Tuhan nahi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Yesus